Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبصخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang fikih salat, yang dimana kita masih membahas seputar hadas dan najis. Sebagaimana yang kita pahami bahwasannya taharah bersuci secara terminologinya adalah raf'ul hadas wan najasah, membersihkan hadas dan najis. Perbedaannya antara hadas dan najis, kalau hadas itu adalah actionnya kita, perbuatannya kita. Kita buang air kecil, kita buang air besar, kita buang angin. Atau kalau perempuan lagi haid, lagi nifas, itu namanya hadas. Outputnya, outcome-nya, hasilnya, itu adalah najis. Kita buang air kecil, itu hadas. Tapi hasilnya air seni, itu adalah najis. Kita buang air besar, itu adalah hadas. Hasilnya kotoran, itu adalah najis. Perempuan yang sedang haid, itu dia sedang hadas besar. Hasilnya darah haid, itu adalah najis. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau hadas itu dipastikan dari pribadi kita sebagai manusia. Sedangkan najis bisa dari kita, dari manusia, bisa juga dari makhluk Allah Jalla wa Ala yang lain. Kalau sekiranya kita terinjak kotoran anjing, kita membahasakan terinjak hadas apa najis? Najis. Nah, itu dua perbedaan yang sangat jelas ya, bahwasannya antara hadas dan najis itu adalah berbeda. Kita sudah menjelaskan pada kesempatan yang lalu tentang hadas. Hadas itu ada dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, maka diganti dengan tayammum. Dan kita sudah menjelaskan tentang tata cara mandi, tentang tata cara berwudu, bahkan tentang tata cara tayammum. Sekedar mengingatkan saja, hadas besar itu ada 4. Yang pertama, maaf kalau bahasa kurang sopan, khurujul mani, keluar air mani. Baik mendapatkannya dari hubungan intim, hubungan suami istri, ataupun dari mimpi basah.
Setiap kita ini pasti memiliki air mani, hatta dia perempuan. Ada seorang perempuan, ya namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'a hal 'alaiha guslun, apabila seorang wanita mimpi-mimpi yang begituan, apabila seorang wanita mimpi-mimpi yang begituan, apakah wajib mandi? Qala Rasulullah SAW, na'am idza ra'atil ma. Ya, jika dia tersebut melihat air mani atau keluar air mani, wajib mandi. Dari hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, kita mendapatkan dua ilmu. Ilmu yang pertama, bahwasannya wanita itu sama seperti laki-laki, punya air mani. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini tadinya seorang pendeta Yahudi. Kemudian karena dia paham Taurat, dia mengerti sosok Nabi, sifat-sifatnya bagaimana itu Nabi. Beliau termasuk orang yang pertama yang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, jika engkau memang seorang Nabi dan seorang Rasul, pastinya bisa menjawab pertanyaan aku ini. Salah satu yang ditanyakan oleh Abdullah bin Salam adalah, ya Muhammad, kenapa itu anak lahir laki-laki jenis kelaminnya, sedangkan yang itu anak yang terlahir jenis kelaminnya perempuan, apa sebabnya? Maka Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian menjawab, itu anak terlahir jenis kelaminnya laki-laki, berarti air mani laki-laki lebih banyak daripada air mani istrinya. Sedangkan itu anak terlahir jenis kelaminnya perempuan, berarti air mani perempuan lebih banyak daripada air mani suaminya. Kata Abdullah bin Salam, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allahu Jalla wa'ala. Kemudian hadas besar yang kedua adalah, maaf kalau bahasa kurang sopan, al-jima. Hubungan suami istri, hubungan intim. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, idza taqa al-khitanu al-khitana fawajab al-ghusl wa illam yanzil. Apabila khitannya laki-laki berjumpa dengan khitannya perempuan, kinayah jima, maka wajib mandi. Meskipun tidak keluar apa? Air mani. Meskipun tidak keluar apa? Air mani. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis besar yang ketiga adalah haid yang sudah kita kupas tuntas pada pertemuan awal. Kemudian yang keempat adalah an-nifas yang sudah kita jelaskan juga. Nah ini hadis besar, cuma 4. Ya, keluar air mani, jima, haid, dan nifas. Nah selain daripada 4 ini kita katakan, ya hadas kecil. Hadas kecil itu adalah prosesnya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita yang bagian bawah. Kecuali 3. Kecuali air mani, itu hadas besar. Kecuali haid, itu adalah hadas besar. Kecuali nifas, itu hadas besar. Nah selain daripada 3 tadi, selain air mani, selain haid, selain nifas, apapun yang keluar dari kubul dan dubur kita tersebut, itu adalah hadas kecil. Buang air kecil, hadas kecil. Buang air besar, hadas kecil. Buang angin, hadas kecil. Keputihan, hadas kecil. Keluar madi, wadi, hadas kecil. Keluar darah penyakit, baik lewat kubul ataupun dubur, itu hadas kecil. Dan cara membersihkannya tersebut, ya, yang paling afdal dengan air. Jika berwujud bara, dan pastinya semua berwujud bara, kecuali 1, angin atau kentut. Itu cuma kita katakan cuma sekedar lewat doang. Tidak perlu membutuhkan apa? Istinja atau dibersihkan dengan air karena cuma berwujud angin. Beda kalau ada kotorannya. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur tersebut adalah najis kecuali 1. Apa itu? Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu sama dengannya apa? Najis. Kecuali 1. Air mani. Air mani tidak najis. Kenapa? Karena dalil yang menyatakan itu. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla Jalaluhu
meridai beliau. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya ya air mani Nabi SAW pernah ya tertempel air mani beliau itu pernah tertempel pakaian beliau. Jadi pakaian Nabi Muhammad SAW pernah terkena air mani beliau sendiri hingga mengering. Akhirnya Ibunda Aisyah menghilangkan air mani tersebut dengan cara menggaruknya karena sudah kering. Nah kemudian setelah itu pakaian itu dipakai oleh Nabi SAW langsung dibawa untuk sholat. Dari sini kita paham, bisa mengerti bahwasannya air mani itu tidak najis. Kenapa? Karena kalau sekiranya najis, pastinya Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk mencuci pakaian tersebut. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa inna buqa'a al-ma'i fi thawbihi. Sesungguhnya ya air mani Nabi SAW itu menempel di mana? Di pakaian beliau. Dan itu dibawa sholat. Laqad kuntu abruquhu min sawbi Rasulullah falqan. Ya aku garuk dengan garukan yang kuat untuk menghilangkan bekas air mani tadi itu. Tapi Nabi tidak menyuruh untuk mencucinya. Kemudian Rasulullah melaksanakan ibadah sholat dengan pakaian yang tadinya terkena apa? Air mani tadi. Fayusalli fihi. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Nah, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari kubur dan tubuh kita itu semuanya apa? Najis, kecuali apa? Air mani. Dan ingat ya, sekedar mengingatkan, yang disebut dengan najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak, poin yang paling penting, tidak semua yang kita anggap kotor, tidak semua yang kita anggap menjijikkan, tidak semua yang kita anggap jorok itu najis. Jadi tolak ukurnya, barometernya adalah sesuatu itu dianggap najis jika Allah Jalla Jalaluh dan Rasulullah SAW menganggap itu apa? Najis. Jelas ya? Makanya para ulama, terutama mayoritas ulama mengatakan, segala sesuatu yang keluar dari wajah ini, baik dari mata, dari hidung, dari telinga, dari mulut, itu tidak najis. Dari mulut misalnya, dari ludah, muntah, bahkan mungkin ada dahak, itu tidak najis. Meskipun kita menganggap apa? Kotor dan jijik. Tidak najis, maka ibarat kata apa ya? Maaf, ini sekedar untuk memahamkan saja. Sekedar untuk memahamkan saja. Antum lagi batuk-batuk. Mungkin pas batuk-batuk itu mengeluarkan dahak. Antum lagi sholat nih. Ya, berhubung antum tidak bawa tisu atau sapu tangan, kemudian antum keluarkan tuh dahak antum itu dari mulut antum, kemudian antum ludahkan. Kebetulan antum baju punya kantongnya, diludahkan. Sholatnya sah nggak? Cuma orang samping kanan kiri antum aja yang merasa geli, ya, membuat dia tidak khusyuk karena antum jorok banget kan seperti itu. Tapi untuk sholatnya sah. Sholatnya sah karena segala sesuatu yang keluar dari wajah ini tidak membatalkan wudhu dan juga tidak membatalkan sholat. Segala sesuatu yang keluar dari wajah ini bukan najis. Meskipun kita sebagai manusia menganggap itu geli. Yang keluar di hidung, ingus. Atau mungkin darah, mimisa. Batal wudhu enggak? Tidak. Batal sholat enggak? Tidak. Najis enggak? Tidak. Antum sekali lagi, lupa bawa tisu. Antum lagi peluk. Bersin-bersin, keluar lagi ingus. Kemudian, karena antum enggak bawa tisu, udah. Kayak zaman TK deh akhirnya. Sah enggak sholatnya? Sah. Sekali lagi ini untuk memahamkan. Antum enggak seperti itu, ana yakin. Ya, pasti menjaga orang yang berada di samping kanan kiri tersebut. Seperti itu. Ini ibarat kata saja. Nah, yang keluar dari telinga juga suci, bukan najis. Iya kan? Yang keluar dari hidung juga itu suci, bersih. Yang keluar dari mata juga begitu. Tapi bukan berarti antum di pengajian ngupil kan? Enggak. Meskipun saat kata Ustadz nih, upil enggak najis nih saat pegang deh. Bukan begitu juga kan? Ya kita geli lah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
tapi bukan najis. Wallahu alam bisawab. Tidak perlu antum misalnya habis membersihkan hidung antum dengan jari antum tersebut ya, harus dicuci. Enggak seperti itu juga. Karena bukan najis. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi yang najis itu yang proses keluarnya apa? Dari kubul dan tubuh kita yang bagian bawah semuanya najis. Kecuali apa? Air mani. Wallahu alam bisawab. Jelas ya? Perbedaan antara hadas dan najis. Saya. Nah, kemudian ya berkaitan tentang najis ya, itu kan menjadi salah satu syarat sahnya ibadah sholat. Termasuk juga kita katakan ya hadas juga salah satu syarat sahnya ibadah sholat adalah suci daripada hadas. Jadi syarat sahnya ibadah sholat itu kan ada 6. Yang pertama suci daripada hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara apa? Mandi. Hadas kecil disucikan dengan cara apa? Berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu diganti dengan apa? Tayammum. Kemudian yang kedua, suci daripada najis. Terutama berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis, pakaian kita harus suci daripada najis, dan tempat sholat kita harus suci daripada najis. Di muka bumi ini Bapak, Ibu, selama waktu sholat sudah tiba dan hadir, dimanapun kita melaksanakan ibadah sholat, karena semuanya dianggap suci dan bersih. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan seluruh bumi ini, seluruh tanah ini, suci, bersih, dan boleh untuk sholat. Kecuali 10 tempat berikut ini. Kita tidak boleh sholat di 10 tempat berikut ini. Yang pertama apa? Kuburan. Tidak boleh kita sholat di pemakaman. Kenapa? Ada hadis, ada larangan dari Nabi SAW. Ya, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura ilal maqbara wal hammam. Semua tanah ini suci, bersih, dan boleh untuk sholat. Kecuali apa kata Nabi? Kuburan. Tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat meskipun suci, bersih, tapi di hadapan kiblatnya ada kuburan, enggak boleh. Ini contoh, masjid suci kan? Tapi ternyata di balik daripada tembok masjid ini, arah kiblat ini, ternyata ada kuburannya. Banyak lagi. Bolehkah kita sholat di masjid ini? Tidak boleh. Kenapa Ustaz? Ada larangan dari Nabi. La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan, dan janganlah duduk ya di atas kuburan. Langsung. Hatta ada temboknya. Hatta ada temboknya. Untuk hati-hati. Kenapa? Karena sujudnya kita ini hanya untuk Allah. Bukan untuk manusia. Bukan untuk itu kuburan. Rukunya kita hanya untuk siapa? Untuk Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, sahabat Mu'adz bin Jabal baru datang dari Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Beliau lihat penduduknya itu menghormati tokoh masyarakatnya, terutama para rahib dan para pendeta, dengan cara sujud. Kata Mu'adz bin Jabal, ini asik juga nih kalau dipraktekkan kepada Nabi. Akhirnya sekembali dari Syam, ketemu dengan Nabi di Madinah, langsung sujud. Kata Nabi, apa-apa antum ini wahai Mu'adz, haram yang demikian. Sujud untuk Allah Jalla Jalaluh. Ya Rasulullah, aku baru dari Syam, aku lihat ya masyarakat sana, mereka menghormati tokoh masyarakat mereka seperti rahib dan pendeta dengan cara sujud. Aku ingin melakukan itu untuk antum ya Rasulullah. Sekedar untuk penghormatan kepada antum. Kata Nabi tidak boleh. Mu'adz, seandainya aku ini diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk memerintahkan manusia untuk sujud lagi kepada manusia yang lainnya, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alaiha. Maka aku akan perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya dikenakan hak yang luar biasa yang dimiliki oleh suami yang wajib untuk dilaksanakan oleh istrinya. Tapi itu tidak boleh. Hatta istri kepada suaminya tidak boleh. Hatta anak kepada ayah bundanya tidak boleh. Hatta anak buah kepada bosnya tidak boleh yang demikian. Termasuk kita, hatta kita sebagai umat Nabi Muhammad sujud kepada Nabi Muhammad haram yang demikian, tidak boleh. Sujudnya kita hanya kepada siapa? Allah Jalla Jalaluh. Jadi kecuali ini masjid
Habis masjid ini jalan raya. Di seberang sana baru ada pemakaman. Boleh sholat di masjid ini. Jelas ya. Tapi kalau nempel temboknya masjid yang arah kiblat, kita katakan nempel dengan itu kuburan dan pemakaman. Nggak boleh. Kenapa? Ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, al-hammam. Ya. Daurul miyah. Ya. Toilet. Jamban. Restroom. Nggak boleh. Jelas ya. Untuk sholat di kamar mandi. Kenapa? Pertama ada larangan dari Nabi SAW. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran ilal maqbara wal hammam. Dijadikan seluruh tanah ini bersih, suci, ya, boleh untuk sujud, boleh untuk sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Apapun namanya. Restroom, jamban, WC, nggak boleh sholat di situ. Meskipun WC-nya bersih banget. Luar biasa. Tidak boleh. Alasannya kenapa? Selain ada dalil. Kata Nabi, al-hammamu baitu syaitan. Kamar mandi itu rumahnya syaitan, kongko-kongkonya syaitan di situ. Makanya sebelum masuk kamar mandi baca doanya apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang ada di kamar mandi tersebut. Kata Nabi dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan dikuatkan dalam hadis Anas bin Malik, jika kita baca doa tersebut, dipastikan syaitan dan bangsa jin yang ada di kamar mandi, ya, syaitan dan bangsa jin yang ada di kamar mandi tidak bisa melihat auratnya kita. Namanya kita di kamar mandi, gak mungkin kita mandi pakai baju kemeja, pakai baju gamis, atau kalau perempuan pakai baju abaya. Pasti apa? Lepas pakaian semuanya. Telanjang kita katakan, karena pintunya tertutup rapat. Ah, kita yakin di situ ada tuh jin-jin. Jin bisa lihat kita. Tapi bagaimana caranya supaya bangsa jin yang ada di kamar mandi itu gak bisa lihat auratnya kita? Baca doa sebelum masuk kamar mandi. Baca doa sebelum masuk kamar mandi. Kalau antum gak baca, nih kebanyakannya antum bukan gak hafal tuh Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsil khaba'is. Karena sudah kebelet, ingin pipis, antum lupa tuh baca doa. Nah, dipastikan antum dipelototin punya antum oleh bangsa jin. Itu jelas sudah. Makanya hafalkan doa ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan lupa. Nah, keluar dari kamar mandi, baca doa lagi. Apa doanya? Ya, ghufranaka. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Kenapa minta ampun? Karena selama berada di kamar mandi, kita tidak menyebutkan nama Allahu Jalla wa'ala. Alhamdulillah, alladzi adhaba anni al-adha wa'afani. Ya, segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah menghilangkan gangguan yang ada di perut ini. Syukur kita bisa buang air, baik kecil ataupun besar. Dengan bisa keluar itu, subhanallah, kita sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, alladzi afani, alhamdulillah alladzi adhaba annil ada wa afani. Kalau kita ingin sambung lagi, ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba annil ada wa afani. Nah, kemudian yang keempat al-husyu. Ya, spiteng. Subhanallah, salat Id nih kita di sini atau Jumatan. Sampai keluar-keluar sana. Ada spiteng di situ. Di depan sana. Di atasnya kita gelar sajadah sekalipun. Nggak boleh. Karena spiteng itu tempatnya apa? Kotoran. Ya, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian atau termasuk apalagi ya? Apa? Tempat pembuangan kotoran itu namanya apa? Kloset ya. Itu nggak mungkin juga kita. Makanya ketika kita lupa Ustadz masuk ke kamar mandi, kemudian baca doanya bagaimana? Baca doanya dalam hati. Tapi kalau antum sudah nongkrong, sudah jongkok, atau sudah duduk di kloset tersebut, udah gak usah baca apa-apa lagi. Hatta dalam hati. Allahu a'lam. Yang kelima, kandang onta. Kandang onta gak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Ada dalil. Ada dalil. Ya, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, la tusallu
fi mabarikil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Janganlah kalian tersebut sholat di kandang onta. Karena kandang onta itu tempat kongko-kongkonya syaitan. Tempat berkumpulnya apa? Syaitan. Itu alasannya. Onta binatang yang halal, kotorannya tidak najis. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu ya. Seperti itu. Nah, cuma untuk sholat di kandang onta tidak boleh secara khusus. Karena kandang onta itu tempat berkumpulnya bangsa jin dan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian dikembangkan segala tempat berkumpulnya syaitan dan bangsa jin, kita nggak boleh sholat di situ. Maka muncullah yang keenam, yaitu apa? Tempat ibadahnya orang kafir. Tempat ibadahnya orang kafir dan tempat ibadahnya orang musyrik. Apapun namanya. Gereja, pura, ya, wihara, ya, kemudian sinagog, gereja, nggak boleh. Tidak dibolehkan ya, kelenteng. Nggak boleh, tempat ibadahnya orang kafir dan musyrik. Tidak boleh kita melaksanakan ibadah sholat di tempat-tempat ibadahnya orang kafir dan musyrik. Kenapa? Ya, tempat berkumpulnya syaitan. Seperti itu. Termasuk yang ketujuh, tempat berkumpulnya syaitan. Tempat maksiat. Tempat apa? Tempat maksiat. Ya, entah itu tempat pelacuran, tempat perjudian, atau yang sejenisnya, tempat mabuk misalnya. Terasa tidak mungkin juga ya antum misalnya ke tempat pelacuran atau orang lah, bukan antum, orang lain yang tidak ngaji. Ya, subhanallah, datang ke tempat pelacuran. Datangnya kan malam. Kebetulan dia belum sholat isya. Gak mungkin dia nanya sama gahbehnya, sama pelacurnya, ada musola nggak di sini? Gak mungkin itu. Orang kalau sudah mau maksiat, itu iman tuh hilang. Atau misalnya ingin mabuk di salah satu nightclub misalnya. Kemudian sebelum mabuk itu dia nanya, ada musola nggak di sini? Ana belum sholat isya misalnya, saya belum sholat isya. Nggak mungkin itu terjadi kayaknya. Karena orang kalau sudah niatan maksiat, pasti lupa sholat. Karena kalau dia sholat, gagal tuh maksiat. Bukan begitu? Nggak jadi dia untuk bermaksiat. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi tempat-tempat ya, tempat-tempat ya maksiat tidak boleh kita sholat di situ. Mafhum dong tempat maksiat itu? Ya, tempat pelacuran, tempat judi, tempat apa lagi kita katakan, tempat mabuk ya, night club misalnya seperti itu, haram yang demikian. Kemudian yang keberapa? Kedelapan, tempat pembuangan sampah. Kenapa tidak boleh? Kemungkinan besar ada najisnya di tempat pembuangan sampah tersebut. Kemudian yang ke-10, yang ke-9 adalah got, selokan. Meskipun kering kita katakan, kemungkinan besar ada apa? Ada najisnya. Dan yang terakhir, yang ke-10, berdasarkan dalil, tempat yang pernah diadab dan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, seperti ada daerah Madain Saleh itu ya. Subhanallah. Bukan di daerah Al-Ulanya. Jadi setengah jam atau 20 menit ya dari Al-Ula itu ada Madain Saleh. Dan tempatnya tertutup. Tertutup, nggak boleh orang untuk mampir ke sana. Itu tempat yang pernah diadab. Kita nggak boleh sholat di situ. Kata Nabi SAW, bersegera kalian. Bersegera kalian. Jangan ya berusaha untuk diam di situ. Sekedar lewat saja boleh. Tidak mengapa yang demikian. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, ini 10 tempat yang berkaitan ya kita tidak boleh untuk apa? Melaksanakan ibadah salat di tempat tersebut. Selain 10 tempat ini, maka hukumnya apa? Boleh untuk kita salat dimanapun buminya, dimanapun tanahnya. Nah, ini ya sekilas info berkaitan tentang masalah apa? Hadas dan najis. Sekali lagi najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lamu bissawab. Tinggal tersisa 11 menit lagi. Ada pertanyaan? Ustadz, di negeri-negeri kafir banyak gereja yang diubah jadi masjid. Bolehkah? Boleh. Sudah berubah fungsi. Tidak mengapa yang demikian. Sudah berubah fungsi. Hatta di negeri ini misalnya. Ada salah satu ibadah yang mau dijual misalnya tempatnya. Boleh nggak kita beli? Boleh. Untuk kita jadikan masjid? Boleh. Tapi simbol-simbol mereka itu kita harus turunkan kan? Tidak boleh lagi ada simbol-simbol dari agama mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Bagaimana jika kita berwudu di kamar mandi? Apakah doanya boleh diucapkan? Wudu di kamar mandi boleh. Dalam kondisi bugil sekalipun boleh. Tempatnya tertutup kan? Boleh. Setelah mandi Ustadz, kita kan bugil. Tanpa pakaian. Kemudian langsung mandi. Bolehkah? Boleh. Tempatnya tertutup. Yang tidak boleh itu berwudu di luar kamar mandi tanpa pakaian. Itu yang nggak boleh. Dilihat orang. Ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian baca doanya di luar kamar mandi. Kita baca bismillah kan tadi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu selain doa sebelum masuk kamar mandi, bismillah yang kita baca itu sudah mewakili ya bismillah yang kita akan lakukan untuk berwudu. Karena sebelum kita berwudu baca apa? Baca bismillah. Baca bismillahnya itu di luar kamar mandi. Kemudian baca doa. Kita baca doa itu termasuk doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Itu di luar kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi nggak boleh kita baca doa. Jelas ya? Di dalam kamar mandi tidak boleh kita baca doa. Nah, untuk doa setelah berwudunya, setelah kita keluar dari kamar mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau yang kedua doa wudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi baca doanya apa? Di luar kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwati fid din a'azani wa a'azakumullah. Apakah doa sudah kita bacakan tadi? Nah, izin bertanya Ustaz, apabila kita sedang bertamu di rumah non-muslim, masuk waktu salat, apakah kita boleh salat di rumah tersebut? Ya, antum izin untuk datang masjid. Karena selama kita hidup di negeri yang kita cintai ini, Indonesia, pasti ada masjid enggak? Ada masjid. Ada masjid. Kecuali hujan lebat, pas antum bertamu ke rumah sahib antum yang non-muslim tadi itu. Atau kenalan antum non-muslim tersebut. Waktu sholat sudah masuk. Nah, antum sholat di rumahnya. Bolehkah? Boleh. Tapi tidak boleh menghadap simbol-simbol mereka. Kalau ada simbol-simbol mereka, kita hindari. Ya, karena kita tidak boleh sholat menghadap simbol-simbol mereka. Untuk sholatnya di rumah non-muslim tadi tidak mengapa. Tapi pastikan ruangan yang aman untuk antum sholat dari simbol-simbol mereka tadi itu. Atau simbol-simbol agama mereka tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jika kita sholat di rumah teman yang ada koleksi alkoholnya, gimana Ustadz? Secara hukum boleh kita untuk sholat di rumah teman yang mengoleksi alkohol, bayangkan. Ini maksudnya bir kan? Alkohol itu jangan antum pahami, alkohol itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kayak di obat batuk ada nggak alkohol? Ada. Seperti itu ya. Atau untuk ini kita kalau disuntik ya ada alkoholnya kan. Kemudian minyak wangi ada alkohol. Yang mahal-mahal itu ya yang nggak ada alkoholnya ya. Seperti itu. Ada. Nah, nanti ada apa namanya kalau bahasa fisikanya itu persentasinya lah berapa gitu. Nah, baru haram. Kayak rum untuk pelembut roti itu. Haram. Karena persentasinya tinggi banget tuh. Ya kan? Termasuk adalah yang lainnya ya. Kalau misalnya sampai memabukkan itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, sekarang misalnya ya di rumah itu antum tahu nih kenal nih orang suka mabuk. Sudah masuk waktu, hujan lebat. Antum boleh nggak sholat di situ? Boleh, tidak mengapa. Yang jadi pertanyaan anak, kenapa antum teman sama sohib yang memabuk? Anak takutnya antum ikut mabuk juga. Itu aja khawatirnya. Subhanallah bisa-bisanya berteman dengan dia gitu loh. Orang begitu dihindari. Ya, sebetulnya dihindari. Kecuali kalau antum kuat bisa nasihatin dia. Ngapain lo masih mabuk nih? Udah nih haram, haram ittaqillah, inti muslim. Hati-hati nih. Dosa besar dan seterusnya. Kecuali antum kalau berani begitu, barulah bersohib dengan dia. Tapi kalau antum cuma sekedar cari maslahat doang, diam-diam doang, ya udah deh. Kita harus jaga jarak dengan orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya kan? Termasuk misalnya di antara antum, Ustaz, Anda punya teman, dia suka judi online lagi. Boleh nggak Anda salat di rumahnya? Boleh. Nggak ada masalah, rumahnya suci.
Cuma masalahnya satu, antum kenapa bersahib dengan dia? Takutnya antum nanti terbawa-bawa kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Salatnya sah dan salatnya boleh di tempat itu. Taib yang bawah nih belum dijawab. Apakah boleh salat tahajud dan witir mulai jam 4 pagi sedangkan subuh jam 4.40? Bapak, tahajud dan witir itu waktunya panjang. Mulainya kapan? Ketika sudah masuk waktu Isya. Jadi setelah ba'diyah Isya, antum ingin tahajud dan witir boleh tidak? Boleh. Jadi kalau kita nih, maaf ya Bapak, antum ini kan sudah legend nih. Ya kan? Tinggal menunggu undangan Allah Jalla wa'ala saja. Usahakan setiap malam itu setelah ba'diyah Isya tahajud dan witir, hatta dengan jumlah yang kecil, yang ringan, 2 tahajud 1 witir, 2 tahajud 1 witir. Kalau nanti terbangun juga misalnya jam 4 atau setengah 4, tambah lagi tahajudnya, tapi tidak witir lagi. Kenapa? Karena kita sudah witir tadi di awal malam, kita pikir nggak bisa bangun, ternyata kita terbangun jam 4 misalnya, ya kan? Tinggal menambah apa? Jumlah rakaatnya. Artinya kalau antum terbangun jam 4, boleh nggak kita melaksanakan tahajud dan witir? Boleh, karena memang masih waktunya. Karena waktu tahajud dan witir itu panjang. Dari Isya sampai menjelang subuh. Dan ingat ya, Nabi Muhammad itu tidak pernah witir dulu baru tahajud. Sebagian kita apa? Habis ba'diyah Isya, witir dulu. Tahajudnya nggak dikerjakan. Nanti dia kalau bangun malam baru tahajud. Nggak begitu. Rasulullah SAW itu sebelum menutup dengan witir, selalu sebelumnya apa? Tahajud. Barang 2 rakaat. Hatta cuma sekedar apa? 2 rakaat. 2 rakaat tahajud, 1 witir. Tiap malam begitu Pak. Tiap malam 2 tahajud, 1 witir. Kalau malam-malam bangun tambah lagi tahajudnya. Usahakan tiap malam Pak ya. Ingat umur. Antum sudah tua Pak. Ya, tinggal menunggu panggilan Allah Jalla wa'ala. Orang kalau sudah dianggap di atas 40 udah legend. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ya, surah Mu'min ayat 67. Kan fase kehidupan manusia itu kan cuma 5 fase. Fase yang pertama udah bayi. Fase bayi. Udah lewat dong antum. Fase yang kedua kanak-kanak. Udah lewat dong. Fase yang ketiga remaja. Dari balik sampai berumur 24 tahun. Udah lewat dong. Sudah lewat juga. Nggak ada rambut lagi ya kan. Kalau kuning sudah ke hutan rujak aja. Nggak mungkin remaja dia. Kemudian yang keempat kita katakan dewasa. Dewasa itu dari umur 25 tahun sampai 40 tahun. Udah lewat juga kan antum? Nah, ya yang terakhir yang lewat 40, 41 sampai ke atas nih. Itu fase terakhir. Fase apa? Legend. Anda nggak bilang tua. Ya, artinya setelah ini, setelah fase legend ini, apa yang terjadi? Qaid. Ya kan seperti itu, meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi yang umur 60 tahun, udah dekat banget tuh. Rasulullah yang ngomong, Rasulullah yang bicara, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Aqalluhum man yuzalik. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Artinya kalau kita sudah masuk umur 60 tahun itu warning, lampu kuning. Rasulullah meninggal umur berapa? 63. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama meninggal umur berapa? 63 juga. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal umur berapa? 63 juga. Kemudian Ali bin Abi Thalib khalifah yang keempat ya meninggal umur berapa? 63 juga. Nah, kita rata-rata antara 60 dan 70 saja lah. Kalau toh ada yang lewat 70, saya rasa nggak ada di sini nih. Yang lewat 70 di sini ya. Itu mendapatkan gelar khusus lagi namanya apa? Asarallahu fil ard. Tawanan-tawanan Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini. Kalau antum ingin cari tawanannya Allah yang ada di muka bumi ini, cari orang yang berumur lewat 70 tahun. Ya, kita infokan. Namanya tawanan Allah artinya apa? Dekat banget dengan kematian. Itu tinggal menghitung hari. Hari ini, besok, lusa, pekan depan, bulan depan. Nah, kita nggak tahu. Yang jelas itu dekat banget. Nah, Rasulullah infokan begini kenapa? Sebagai wujud sayangnya Nabi kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Apalagi ada tanda yang lain, uban sudah memutih, rambut sudah memutih, kemudian tubuh sudah mulai lelah banget. Dulu antum ngangkat beras yang 1 kuintal kuat, sekarang geser kagak. Berarti itu siap-siap tuh yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tahajud setiap malam ya, tahajud dan witir setiap malam. Hatta hitungan kecil, 2 tahajud, 1 witir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala.
Jika di dalam sholat seperti terasa ada angin atau kentut karena perut tertekan pada saat ruku atau sujud, apakah batal wudhu? Jika antum yakin ada yang keluar dari lubang dubur tersebut, berarti batal wudhu. Jelas ya? Tapi kalau cuma suara perut kadang, kena terlambat makan biasanya. Itu tetetet, ada bunyinya sedikit itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tidak batal. Kenapa? Keluarnya bukan dari lubang dubur itu. Itu kena suara perut doang. Nah, jangan sampai was-was. Kalau orang was-was, ada orang was-was. Sedikit-sedikit main batalkan sholat. Ambil air wudhu, sholat lagi batal lagi. Nah, itu dinasihati oleh Nabi SAW. Orang seperti itu jangan membatalkan sholat dulu sebelum dia tersebut mencium bau atau mendengar suara. Dalam bahasa Arab, kentut yang ada suaranya namanya apa? Duratun. Tapi kentut yang tidak ada suara, tapi baunya na'udzubillah, namanya apa? Usaud. Nah, jadi tinggal apa nih? Tinggal antum aja. Artinya kalau mendengar suara, jelas banget. Enggak, anak enggak batal. Pak, anak jelas Pak, anak di samping antum. Anak berduaan doang sama antum sholat. Jelas banget antum. Enggak, bukan. Ustadz kali. Astagfirullahaladzim. Ya Rab, antum ketika sujud tadi mengeluarkan itu. Siapa? Kita berduaan doang. Batal enggak saat? Batal lah jelas. Itu yakin banget sudah. Ini enggak, ya kan? Atau misalnya, maaf, ya, baunya tuh kelewat banget gitu loh. Dan dia paham punyanya dia. Pak, jangan sampai malu. Kalau kita memang batal, batal. Sudah risikonya orang di samping kanan kiri kita kalau mencium aroma yang tidak sedap yang keluar dari kita itu. Ya, habis makan jengkol, habis makan pete misalnya. Keluarnya itu memang agak ngeri-ngeri sedap kan seperti itu. Ya sudah, nikmatin aja yang di belakangnya dia itu. Itu pas sujud lagi mengeluarkan. Ya kan? Antum nggak boleh tuh pura-pura masih. Kan ada pura-pura tuh kadang. Subhanallah. Itu apa? Sama penghinaan dengan Allah. Kita dalam kondisi tanpa wudhu sholat. Menghina Allah itu. Jelas ya. Nggak perlu malu antum. Seperti itu. Termasuk Jumatan. Batal juga. Segera antum ambil air wudhu. Kemudian kembali lagi. Kembali lagi untuk apa? Ikut sholat bersama imam. Semoga masih dapat ya kan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak sudah jam 1. Kita cukupkan kajian kita. Sampai di sini dulu insya Allah. Pekan depan kita lanjut lagi ya. Barakallahu fikum. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.